Berikut merupakan grafik efektivitas pengambilan keputusan dalam proses desain. Dari grafik ini kita bisa pelajari bahwa dalam menentukan umur dari sebuah bangunan ditentukan dari efektivitas pengambilan keputusan di 3 tahap pertama, yaitu ketika programming, perencanaan desain arsitektural, dan engineering design. Artinya di sini di dalam 3 tahap awal dapat prinsip-prinsip aplikasi dari ilmu fisika bangunan, yang mana akan menentukan umur atau kualitas dari sebuah bangunan. Jadi dampak atau signifikan dari pengambilan keputusan itu sangat krusial pada 3 tahap awal. Seperti yang Louis Kahn sampaikan juga, a great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it's being designed, and in the end must be an unmeasurable. Artinya ketika didesain, bangunan itu harus diukur. Misalkan dalam kebutuhan pencahayaan, berapa besar dia akan mengeluarkan energi, dan lain sebagainya. Berikutnya juga ada penjelasan dari William Thomson, if you cannot measure it, you cannot improve it. Artinya, kalau kita tidak bisa mengukur seberapa besar energi yang dikeluarkan, seberapa besar kebutuhan pencahayaan, seberapa besar panas yang dimunculkan, maka kita tidak bisa memperbaiki kebutuhan dari sebuah bangunan. Berikutnya ini adalah pendekatan perancangan bangunan yang nyaman. Ada 3 tingkatan pendekatan perancangan. Tingkat pertama merupakan dasar dari perancangan bangunan. Tingkat kedua merupakan tingkat yang membahas tentang energi alamiah serta cara teknis yang pasif. Kemudian tingkat ketiga menggunakan perangkat mekanikal dan elektrikal. Artinya tingkat pertama membahas atau melakukan pendekatan dari proses perancangan. Bisa dari pemanasan, pendinginan, dan pencahayaan. Yaitu melakukan pendekatan secara bentuk bangunan, volume bangunan. Kemudian pemilihan warna untuk pendinginan. Berikutnya untuk pencahayaan memilih peletakan jendela atau jenis jendela dan pelapis ruang dalam. Untuk tingkat kedua dilakukan dengan alamiah serta cara teknis yang pasif, yaitu dengan melakukan pemanasan pasif, pendinginan pasif, dan juga pencahayaan alami. Untuk tingkatan ketiga, menggunakan perangkat mekanikal dan elektrikal. Misalnya untuk perangkat pemanas menggunakan tungku, menggunakan bahan bakar, mesin pendingin, kemudian untuk pencahayaan elektrikal menggunakan lampu. Dari data yang didapatkan, sektor yang paling banyak menggunakan energi di negara Amerika Serikat yaitu dari pemanasan ruangan. Maka sebenarnya peran fisika bangunan sebagai pengatur kenyamanan termal dalam ruangan sangatlah penting. Misalnya saja ini, building envelope as a thermal moderator between the inside and outside environment. Artinya bahwa kulit bangunan itu berperan sebagai moderator panas di antara ruang dalam dengan ruang luar. Seperti yang kita ketahui bahwa panas yang didapatkan oleh bangunan ini didapatkan secara konduksi melalui kontak antara material. Misalnya saja lantai, tanah, dinding, maupun atap.